Yang jelas ya, saat ini juga kami akan sampaikan bahwa langkah-langkah selain daripada yang tadi disampaikan, kami juga akan melangkahkan atau melakukan upaya-upaya hukum, dan ini tentunya akan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Nah, pilihan-pilihan seperti ini memang harus diwaspadai. Apakah sah atau tidak? Sah-sah saja. Apindo berencana menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi mekanismenya yang ditempuh Pak Anies itulah yang tidak benar. Itu yang kita persoalkan. Gitu ya. Ya, semuanya kami hormati apapun yang dilakukan oleh para pihak, kami menghargai ini. Tugas kita sebagai warga negara dan penyelenggara negara adalah menjalankan peraturan yang ditentukan oleh konstitusi. Kalangan pengusaha menilai ada motif politis di balik keputusan Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi di DKI Jakarta. Cobalah objektif. Tahun lalu yang sulit saja itu 3,3%. Tahun ini ekonominya sudah karena dunia usaha lah yang akan mengeksekusi yang namanya UMP ini. Jadi jangan sampai terjadi istilahnya itu siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Apindo bersama-sama dengan Kadin mempunyai suatu sikap yang sama terhadap kondisi ini. Kalau ini terlalu dipaksakan, maka yang kita khawatirkan akan terjadi rasionalisasi di perusahaan. Di titik ini, Pak Anies punya legal standingnya. Apakah kemudian legal standing itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik, saya tidak tahu persis. Kami akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang hal ini akan dilakukan atau dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta. Kita di era demokrasi, namun kami minta sejauh bisa kita lakukan secara musyawarah, kita harapkan dapat dilakukan secara musyawarah sebelum mengambil langkah hukum. Siapkan gugatan ke Anies Baswedan, pengusaha terapkan kenaikan UMP DKI 0,85%. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo memastikan dalam waktu pekan ini akan memasukkan gugatan terkait keputusan Gubernur atau Kepgub DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI ke Pengadilan Tinggi Usaha Tata Negara atau PT-UN. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi atau DPP Apindo DKI Jakarta Nur Jamal. Seiring dengan itu, para pengusaha dan menerapkan UMP DKI 2022, UMP DKI Jakarta yang naik akhirnya direvisi. Ia bilang Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia sendiri terus mengimbau kepada kepala daerah agar penetapan upah minimum harus berdasarkan nomor PP 36 tahun 2020 serta mengatur tentang pengupahan. Ibu Menaker pada Selasa 4 Januari kemarin sudah ketemu dengan kami dan kepala daerah agar tetap mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah, ucapnya. Mengenai pengajuan gugatan ke PT-UN, Apindo tengah mempersiapkan dengan matang sebelum mengajukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, minggu-minggu ini, karena kita nggak bisa juga terburu-buru, harus dipelajari dulu skema hukumnya seperti apa, supaya nanti pas kita ajukan sudah benar-benar dipahami, ucap Nur Jaman. Dalam cuitannya, Giring memperlihatkan lokasi sirkuit yang masih belum ada persiapan sama sekali untuk ajang kejuaraan dunia tersebut. Melalui akunnya, Giring Ganesha mengungkapkan bahwa kondisi sirkuit masih terlihat hamparan tanah dengan banyak kambing. Bahkan Giring yang merekam kondisi lapangan tersebut, kakinya sempat kejeblos ke dalam lahan tanah yang gembur hingga susah diangkat. Tadi pagi sidak ke lokasi Formula E, ya beginilah caranya proyek uang rakyat 2,3 triliun itu. Pembangunan jalur balapan terlihat dihiasi lumpur yang menghisap. Tak ada pekerja, yang ada hanya kambing yang berbaris miris. Cuitan Giring Ganesha pada Rabu 5 Januari. Giring juga menyebut bahwa waktu persiapan yang sangat mepet. Tinggal 5 bulan lagi Formula E dijadwalkan digelar di Ancol, Jakarta Utara. Kejar tayang tinggal 5 bulan lagi. Dengan kondisi begini, keluh Giring Ganesha. Dalam unggahan video tersebut, Giring Ganesha juga menyebut bahwa proyek Formula E sebagai proyek ambisius untuk nyapre. Kok bisa? Tinggal 5 bulan lagi Formula E, sirkuitnya masih seperti ini. Kok bisa dana sebesar 1,5 triliun uang rakyat disia-siakan dengan cara seperti ini? Gue nggak habis pikir ya, uang warga Jakarta dihambur-hamburkan. Begini terus proyek ambisius buat nyapres ini, semoga tidak merugikan uang pajak, ungkap Giring. Giring juga menyebut bahwa Jakpro telah membayar komitmen fee ke Formula E sebesar 560 miliar di tahun 2020.